langsung di media cetak, ya. Nah, jadi memang nggak tahu ya kalau kedepannya apakah generasi saya istilahnya kelahiran 70 60 itu kalau tidak ada misalnya 30 tahun ke depan apakah media cetak masih disukai oleh generasi milenial atau tidak gitu ya, kita wallahu alam ya. Baik, ini mah salah satu contoh ya bagaimana display toko display namanya Mediaku ya, sebagai keagenan dan distributor media cetak mengkonsentrasikan usahanya dalam bidang jasa dan distribusi buku, komik, tabloid, majalah, surat kabar. Nah, didirikan 2005, agen Mediaku memiliki visi untuk menjadi mitra terpercaya penerbit media cetak. Ya, ini jadi dulu kalau kita ke mall banyak ya yang gini-gini ya, tapi sekarang kayaknya nggak ada. Justru sekarang malah produk-produk apa fashion misalnya atau dompet atau apa stand-stand gini tuh kecantikan mungkin ya. Sekarang dulu banyak agen-agen seperti ini ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Terkait dengan media cetak ya, Bu, dalam pemasarannya. Di daerah saya itu salah satu yang menguasai media cetak itu Harian Radar Banten ya, karena dia salah satu berita, maksudnya salah satu media pertama yang ada di Banten setelah Pemekaran gitu, setelah Pemekaran dari Jawa Barat dulunya. Nah, dalam Radar Banten ini ada beberapa mungkin rubrik yang berbeda dari media pada umumnya gitu. Seperti ada Khazanah gitu. Terus ada Mistis gitu. Berkaitan dengan pemasaran yang ada di Banten. Masyarakat mungkin masyarakat Banten mungkin masih mempercayai hal-hal yang mungkin yang berbau kebudayaan atau mistis tersebut gitu. Itu ada dalam itu. Tapi ada beberapa hal diperlukan keseimbangan gitu kan, Bu, dalam media gitu kan. Nah, ada beberapa evaluasi gitu setiap tahunnya pasti ada. Nah, dalam perkembangan itu untuk kita bisa mengejar tren perkembangan dalam media itu meskipun kita media cetak itu seperti apa, Ibu? Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Ya. Namanya itu Radar Banten itu lokal ya, majalah lokal. Kemarin kita udah bahas juga mengenai lokal, jangkauannya ya, media lokal, media nasional dan media nasional, lokal dan media regional ya. Nah, kalau Radar Depok, Radar Sukabumi, Radar Cianjur, Radar Banten itu lokal. Jadi kalau Anda baca Radar lokal, situ lebih banyak muatan lokalnya. Artinya berita-berita yang terkait dengan daerah tersebut akan dimunculkan lebih banyak, terutama ya misalnya dari segi budaya, apalagi kalau Banten ya, misalnya banyak budaya-budaya yang masih kuat ya, seperti misalnya di Lebak Baduy gitu ya, Baduy. Nah, itu akan selalu diangkat dan bagaimana istilahnya agar informasi tentang Baduy tahu khususnya orang Banten gitu ya, akan diangkat terus karena ini suatu budaya. Cara memelihara budaya juga begitu, menginformasikan informasi perkembangan budaya yang ada di daerah tertentu. Seperti Depok juga ya, seperti kemarin kan Belimbing, misalnya Belimbing, walaupun Belimbingnya sudah jarang pohon, tapi dia dikenal Depok itu kota Belimbing gitu ya. Jadi orang-orang di luar Depok mengenalnya, oh kok Depok adalah kota Belimbing, padahal pohonnya aja udah jarang, hanya di daerah tertentu aja. Kan kesannya, oh karena Depok kota Belimbing pasti
banyak di mana-mana belimbing gitu ya, padahal enggak. Nah, itulah yang terkait juga dengan budaya, pelestarian. Artinya bagaimana kita sebagai kota orang Depok bisa mengangkat buah belimbing ini tetap sebagai kota Depok dan menjaga menjaga atau melestarikan pohon belimbing dan sebagainya gitu, semacam ajakan-ajakan. Nah, begitu juga misalnya di Radar Banten pasti banyak berita-berita atau informasi-informasi yang terkait dengan kebudayaan, dan itu untuk memajukan budaya tersebut ya, melestarikan dan memajukan budaya tersebut dan menginformasikan agar orang-orang tahu kalau di Banten itu ada budaya-budaya yang kuat ya, misalnya apa ya, ya salah satunya Baduy ya. Nah, banyak juga orang Banten yang belum pernah ke Baduy gitu. Melan udah ke Baduy? Melan? Kebetulan saya keturunan Baduy. Oh, Melan Baduy juga? Iya, saya keturunan Baduy. Baduy luar, Baduy dalam? Luar ya? Tadinya Baduy dalam. Tadinya Baduy dalam, cuman kakek sayanya jadi pindah ke nikah sama orang luar Baduy maksudnya. Jadi orang luar biasa. Ya, jadi orang harus keluar ya. Dan agamanya pun Baduy kan Sunda Wiwitan ya. Saya sudah 3 kali ke Baduy luar, Baduy dalam gitu ya, dan ada beberapa orang Baduy yang kenal dengan saya ya. Terus juga pas kalau dia ke sini pernah nginep di sini juga di Depok di rumah saya. Tapi sekarang udah lama nih sejak Covid nggak pernah komunikasi lagi ya. Nah, jadi itulah budaya-budaya Baduy yang memang harus dilestarikan, harus diinformasikan gitu ya kepada orang luar, itu harus dilestarikan, harus dijaga dan diinformasikan. Salah satunya oleh media Radar Banten. Nah, sedangkan tadi bagaimana kita sisi lain kan harus perkembangan, misalnya perkembangan luar juga harus diinformasikan ya, perkembangan teknologi, perkembangan isu-isu memilah-milah, memprioritaskan berita yang memang harus disampaikan secara aktual, artinya secara segera gitu ya, segera. Jadi agar masyarakat tertentu atau masyarakat, kalau Radar Banten kan jadi masyarakat Banten tidak hanya tahu akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Banten aja, tapi juga peristiwa-peristiwa atau perkembangan-perkembangan informasi yang ada di baik itu nasional maupun internasional gitu ya. Intinya harus bisa bagaimana yang lagi isu-isu hot apa nih gitu ya. Tapi sisi lain pun berita-berita lokal, budaya itu masih tetap bisa diangkat dan dilestarikan. Gitu ya Melan ya. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Itu dari saya. Iya Ibu, terima kasih atas jawabannya Ibu. Iya, ada tambahan lainnya? Sehingga kalau kita hanya fokus kepada media lokal saja ya, si pembaca akan terkurung gitu ya. Terkurung artinya tidak membuka wawasan untuk informasi-informasi nasional dan internasional, padahal media itu sebagai jendela dunia. Artinya orang akan tahu kejadian apa hari ini di dunia, di luar sana gitu ya, di seluruh dunia. Nah, itu adalah melalui media ya, melalui media. Jadi semacam jendela dunia ya, media itu. Jadi harus memberikan informasi-informasi yang lengkap, yang benar, dan yang aktual. Artinya aktual apa? Secepat mungkin bisa disampaikan ya. Terus yang benar loh kejadiannya, ada faktanya, ada apa artinya, ada bukti-bukti yang peristiwa itu memang terjadi gitu ya. Baik ya, Melan, itu ada tambahan dari yang lain mungkin? Komentarnya atau pertanyaan lagi yang lain? Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya Ibu Ade. Ya, oke, sama-sama. Baik ya, kita lanjut ya. Lanjut ke sini. Ya. Agen media cetak. Sebagai ujung tombak karena pemasaran produk media cetak dari para penerbit menyentuh langsung tangan pembaca potensial.
Artinya di sini, bagaimana peranan agen, bagaimana peranan si loper gitu ya, loper yang ini, yang apa, yang menyampaikan atau yang pedagang-pedagang koran di jalanan gitu ya. Nah, karena itu sebagai ujung tombak, artinya bagian pemasaran yang paling ujung adalah mereka. Bagian pemasaran promosi, misalnya yang membuat atau yang menentukan promosi di sini itu bukan bagian ujung tombaknya. Atau bagian yang merencanakan distribusinya ke sini ke sini itu bukan ujung tombaknya, tapi yang menjadi ujung tombak adalah si agen-agen yang langsung berhubungan dengan si pembeli, ya. Nah, artinya keberhasilan suatu pemasaran ya ada di ujung tombak tadi. Bagaimana si agen-agen itu bisa laku atau tidak, itu menunjukkan bahwa pemasarannya berhasil atau tidak gitu ya. Jadi seperti agen, loper itu karena apa? Karena bersentuhan langsung dengan si pembaca atau si pembeli yang berpotensial ya. Nah, pembaca berpotensial artinya yang dia mempunyai kemampuan ya. Jadi kita jangan nawarin kepada masyarakat yang tidak berpotensial, akan sia-sia. Ya, akan sia-sia. Masyarakat banyak ya. Kita menawarkan barang kepada orang yang tidak punya uang, nggak akan terjadi pembelian, benar nggak? Atau kita menawarkan barang kepada orang yang nggak suka baca gitu ya, akan beli, nggak akan tertarik istilahnya. Atau kita menawarkan barang kepada orang yang punya, yang sudah punya ya, atau istilahnya menggarami air laut gitulah kan, itu kan sia-sia. Jadi kita harus jeli mana masyarakat yang punya potensi artinya punya kemampuan untuk membeli produk gitu ya. Baik, agen dapat menampilkan display yang bagus, menarik. Penerbit juga mendapat poin penting tentang coverage area distribusi dari para pembelanja iklan, yaitu produsen dan biro iklan. Agen dapat menjadi mitra yang sesungguhnya bagi para penerbit media cetak. Jadi seperti gini ya. Nah ini berpengaruh banget kepada penjualan ya. Nah, bagaimana si loper atau si agen ini bisa menampilkan produknya atau media-media cetak yang dia jual. Jadi tidak ditumpuk begitu aja ya, tidak ditumpuk di apa istilahnya disimpan begitu aja, tapi bagaimana, karena kan yang dijual itu produk bacaan. Orang akan tertarik kalau misalnya dari segi judulnya menarik atau warnanya yang menarik gitu ya. Jadi ditampilkan di sini menampilkan sedemikian rupa agar terbaca ya, tuh nggak ada yang ditumpuk-tumpuk di ini, kecuali kalau mungkin cadangannya kalau sudah di sini ada ya untuk di dalam mungkin ya, tapi kalau untuk ditata di sini nggak ada yang. Nah ini menampilkan agar pembeli yang potensial tadi bisa melihat ya, membaca judulnya yang menarik apa sehingga dia pilih ya. Oke, jadi display sedemikian menarik dan bagus ya. Agen dapat menjadi mitra yang sesungguhnya bagi para penerbit atau media cetak ya. Tadi karena apa? Karena sebagai ujung tombaknya, laku atau tidaknya kepada si pembaca potensial ada di situ ya. Baik. Nah, konsep pemasaran ya, sekarang ada konsep pemasaran atau orientasi. Ada yang pertama orientasi produksi, ada orientasi produk, ada orientasi penjualan, yang keempat ada orientasi pemasaran, ada orientasi pemasaran dan lingkungan sosial, dan ada orientasi global ya. Orientasi produksi artinya apa? Pokoknya si perusahaan, baik nanti saya jelasin. Ini ada 6 orientasi ya. Produksi, produk, penjualan, pemasaran dan lingkungan sosial, dan global. Sini ya. Konsep produk.
Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Di sini tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka. Nah, mungkin masih ini ya, masih belum paham apa sih ya, artinya di sini kalau suatu perusahaan dia berorientasi pada konsep produksi, dia akan memproduksi barang sebanyak mungkin dengan asumsi pasti barang ini laku dijual karena konsumen butuh gitu ya. Jadi tidak melihat dulu kebutuhan pasar, tidak melihat dulu apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang diinginkan oleh apa yang dibutuhkan oleh konsumen, tidak. Tapi dia konsep produksi berasumsi dia membuat produk berasumsi bahwa masyarakat akan suka produk saya. Produk saya akan masyarakat akan membeli produk saya, gitu ya. Nah, jadi di sini ada ciri-cirinya. Biasanya produk ini relatif harganya murah, ya, relatif harganya murah. Terus yang kedua menyebar di mana-mana ada, ya, banyak gitu, mudah dijumpai, ya. Yang ketiga dari segi kualitas ya biasalah, nggak karena harganya murah, otomatis dengan kualitasnya relatif kurang bagus gitu ya. Nah, kalau melihat dari contoh produknya, misalnya produk medianya itu misalnya pos kota, ya. Pos kota kan dari segi kualitas ya mungkin biasa-biasa aja, baik itu kualitas secara fisik artinya kertas korannya yang murah gitu ya, terus tintanya juga yang murah, terus juga informasinya juga, berita-beritanya yang kayaknya sekenanya aja gitu ya. Nah, terus juga relatif mudah mendapatkannya di agen, pasti agen setiap koran ada ya. Nah, terus juga harganya relatif murah. Nah, itu ciri-ciri konsep perusahaan yang berkonsep produksi. Jadi membuat pasti laku deh gitu ya. Jadi asumsinya demikian.